Hijrah dari fase ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Bersih diri, jadi insan sejati. Bersihkan dirimu dari rona-rona di wajahmu, dan lihat sejatinya siapa dirimu. Cermatilah apa yang ada dalam hatimu, sebab semua ilmu pada Nabi, tanpa buku, juga tanpa guru. Quotes dari Jalaluddin Rumi, kado bagi pejuang cinta. Pagi itu, seorang spiritual, katakanlah sebagai seorang pelaku sufi modern, yang tinggal di Jakarta kedatangan seorang tamu, yang kebetulan seorang pejabat negara. Rupanya sang pejabat ingin menggali kedalaman sumur spiritual dari sang guru tuan rumah, yang memang dikenal sebagai guru tasawuf. Keduanya pun terlihat membicarakan yang gayeng. Asik banget, mulai membicarakan politik mutakhir sampai urusan spiritual. Makanan kecil serta minuman ringan pun telah banyak yang dihadapkan. Apalagi kedua insan itu telah menghabiskan berbatang-batang rokok yang dihisap hingga menyisakan putung-putung rokok berserakan di atas asbak. Setelah beberapa lama mengobrol di ruang tamu, kemudian sang tuan rumah spiritual itu mengajak tamunya berjalan-jalan ke tamannya yang indah serta kebunnya yang rindang. Sambil berjalan, keduanya terus asyik mengobrol. Sesekali melihat pemandangan taman dan kebun di belakang rumahnya. Tiba-tiba di salah satu tanamannya terlihat beberapa ulat besar yang sangat menjijikkan. Barangkali seorang Jawa menyebut ular geni karena terlihat bulu-bulunya yang menyeramkan seperti hasadnya api. Melihat beberapa ulat itu, tiba-tiba pula sang spiritual menghentikan langkahnya. Si tamu pun juga ikut berhenti sambil memperhatikan tuan rumah. Sang spiritual kemudian berkata, "Seperti ulat-ulat inilah gambaran kamu dan aku, juga kita para pemimpin bangsa ini, serta kebanyakan orang. Coba perhatikanlah, daun-daun itu telah dilahap habis ulat-ulat itu. Belum lagi kalau ulat itu tersentuh orang, maka orang tersebut akan merasakan gatal-gatal di sekujur tubuhnya. Lihat betapa ganasnya ulat-ulat itu. Demikian halnya dengan para pemilik modal dan pejabat yang korup. Mereka bukan saja makan nasi yang berasal dari padi, tapi juga makan jalan aspal, makan helikopter, makan bandara-bandara, jembatan-jembatan, bahkan makan orang-orang kecil yang kekurangan." Mendengar perkataan sang spiritual seperti itu, rupanya hati pejabat tadi menjadi tergetar. Jangan-jangan dirinya termasuk orang yang bertipe seperti ulat-ulat yang ganas dan buas itu. Bahkan bukan hanya itu, dalam pandangan spiritual yang lebih tinggi lagi, ulat-ulat yang memakan daun-daun tumbuh-tumbuhan seperti itu diilustrasikan sebagai kaum muslim yang hanya membaca lembaran kitab suci Al-Quran saja. Ngulas juruse tok, apal juruse rak mudeng maksude. Ngerti gerakane, ora paham maksude. Duwe ilmune ra iso nerapke. Maknanya, kaum muslim seperti itu masih tergolong tingkatan rendah, meskipun ia bukan tergolong orang yang telah makan jalan raya, bandara, jembatan, dan tenda-tenda yang telah dimerap. Tak taunya sang spiritual pun sampai meneteskan air matanya setelah melihat berlama-lama beberapa ulat yang menyeramkan dan menjijikan itu. Sementara sang tamu hanya tertegun saja sambil meresapi makna yang disampaikan guru spiritual itu. Setelah beberapa saat, barulah sang spiritual berdiri melanjutkan jalannya dengan diikuti sang tamu. Pemandangan yang indah di taman dan kebunnya yang rindang seolah membuat keduanya memandang keagungan dan kebesaran Tuhan. Tiba-tiba, langkah kedua insan itu sampai di dekat pohon pisang. Dilalah, di salah satu pohon pisang itu ada daun pisangnya, terdapat rumah kepompong. Sang spiritual kemudian mendekatinya, lalu mengambil salah satu rumah kepompong dan membukanya. "Tahukah engkau mengenai kepompong ini?" tanya sang spiritualis kepada tamunya. "Ada apa dengan kepompong itu, Syekh?" Yang ditanya malah balik bertanya karena tak paham terhadap substansi pertanyaan yang sebenarnya. Sang spiritual mengambil napas perlahan sambil mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya, menyalakan dan menghisapnya. Setelah mengeluarkan asap dari mulut dan hidungnya, sang spiritual seolah sangat terlihat menikmati rokoknya. Ketahuilah, kepompong ini sebenarnya fase
kedua dari ulat yang menjijikan tadi. Kepompong ini orang Jawa menyebut entung. Ibarat orang menempuh jalan spiritual untuk menggapai kerinduannya sebagai salik dengan menutup dirinya atau bersembunyi dari keramaian umum. Inilah fase di mana orang kemudian melakukan fase uzlah, menyendiri dari keramaian untuk tafakur atau merenung, kontemplasi. Sesungguhnya ia berasal dari Allah dan akan kembali pada Allah. Ia benar-benar menghayati kewajiban dirinya sebagai hamba yang harus menghamba kepadanya karena spiritualis. Sang tamu hanya menganggukkan kepala, pertanda setuju terhadap apa yang disampaikan sang ustadz. Ia kemudian membayangkan betapa dalam era modern seperti sekarang masih ada hamba Allah yang mengganjilkan diri dengan selalu beribadah atau sholat sunnah, istighfar, bertasbih, bertahmid, bertakbir di kesunyian malam seorang diri. Sementara kebanyakan orang terlelap dalam buayan tidurnya. Begitulah kepompong yang melakukan puasanya atau perenungan dengan bersembunyi, dengan menutupi diri di dalam lembaran daun pisang ini selama 41 hari. Ia yang semula menjadi ulat berwatak ganas dan puas dengan melahap apa saja, dengan rakus dan tamak, sehingga sangat menjijikkan dan menyebabkan gatal pada orang lain. Tapi setelah menjadi kepompong, ia telah memproses dirinya menjadi fase puasa selama 41 hari dengan menahan keinginan semua hawa nafsunya. Tutur sang guru spiritual kepada tamunya. Ada kalanya, memang orang semestinya masih harus bersembunyi dengan menutup diri dari pergaulan ramai. Tiba-tiba keluar dari tempat uzlahnya, ia rupanya merasa tak tahan mengikuti irama proses alamiah seperti itu, karena berbujuk godaan setan dan syahwatnya. Ibaratnya seperti keris bikinan empu gandring yang masih belum selesai, namun sudah diambil paksa oleh si pemesan Ken Arok yang menyebabkan banyak darah yang tumpah dari keris tersebut. Seorang pejalan di jalan Allah atau salik tidaklah bersabar dalam meniti perjalanan rohaniyahnya. Bukankah Muhammad SAW dulu juga telah melakukan tahanus di Gua Hiro dengan waktu yang cukup lama dengan memanage secara apik antara ke dalam keluar? Artinya ia melakukan perenungan ke dalam dirinya ketika berada di dalam gua, tetapi melakukan aksinya keluar dengan masyarakat luar dengan sifat al-amin, dapat dipercaya. Sang spiritual pun akhirnya melanjutkan perjalanannya dengan tamunya melihat-lihat pemandangan kebun dan tamannya. Belum lama melangkahkan kakinya, tiba-tiba keduanya melihat pemandangan kupu-kupu yang berwarna-warni sangat indah sedang minum air madu dari sari-sarinya bunga yang masih kuncup. Keduanya sangat tertegun melihat keindahan kupu-kupu yang berwarna-warni seperti itu. Nah, itulah kupu-kupu yang bentuknya bagus dan indah. Inilah produk atau fase terakhir yang merupakan perubahan dari kepompong yang menutup diri dengan bersembunyi di dalam daun tadi. Inilah kupu-kupu yang bebas terbang kemana-mana dengan makanan dan minumannya yang terseleksi dan menyehatkan. Hidupnya tak membuat kerugian pada pihak lain. Sebaliknya, malah memberikan kemanfaatan atau kemaslahatan kepada orang lain. Tutur sang kiai seolah nerocos begitu saja kepada tamunya. Si tamunya ikut menimpali. Iya Pak Kiai, kalau begitu memang sungguh luar biasa ya. Dari fase ulat menjadi kepompong dan seterusnya berubah menjadi kupu-kupu yang menyenangkan seperti itu. Padahal ketika masih menjadi ulat bentuknya sangat menyeramkan. Namun setelah menjadi kepompong dan bersembunyi atau puasa dalam 41 hari, akhirnya berubah menjadi kupu-kupu yang bagus dan indah. Begitu pula dengan hamba Allah yang mau bertobat secara sungguh-sungguh, mengosongkan dirinya dari sifat buruk dan penyakit-penyakit hati, lalu melakukan peribadatan dengan khusyuk di waktu-waktu malam seraya menghiasi dirinya dengan sifat-sifat baik. Insya Allah, lambat laun juga akan menjadi seperti kupu-kupu itu, kata sang guru kepada tamunya. Hamba Allah seperti itu, jelasnya lagi. Mereka bukan hanya bermanfaat bagi dirinya dan keluarganya saja, tapi juga kepada masyarakat luas. Tak sesuatu pun yang masuk ke dalam perutnya kecuali yang baik-baik, dan tak sesuatu pun yang mereka lakukan kecuali bermanfaat bagi orang lain. Selagi melihat wajahnya saja sudah menyenangkan
dan bahkan bisa mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, dan itulah orang yang barokah. Kedua insan itu pun larut ke dalam kedalaman spiritual secara di dalam hatinya, berharap dan bercita-cita ingin meneladani kupu-kupu yang bagus dan indah. Keduanya pun berusaha membersihkan dirinya dan mencermati apa yang ada dalam hati mereka masing-masing. Sebagaimana pesan penyair Jalaluddin Rumi, bersih diri, jadi insan sejati. Tak terasa dari masjid dekat rumah sang spiritualis terdengar memandang adzan zuhur. Keduanya pun bergegas menuju masjid. Nah, jadi kita bisa mengambil dari cerita tadi bahwasanya memang seorang itu akan menjadi kupu-kupu dengan waktunya sendiri. Dia mau memperlama atau mempercepat itu sepertinya juga tergantung pada dirinya sendiri. Saat ini kita bisa mengambil korelasi dari suatu ajaran SH, bahwasanya SH itu ilmu bukan hanya sekedar ilmu yang berpatok pada Jawa, tapi bagaimana SH itu terbentuk dari orang-orang spiritual atau sebagai torikoh atau tasawuf. Banyak cerita lah, mungkin dulur-dulur di sini bisa tulis di kolom komentar. Bagaimana yang Suro ingin melamar seorang putri dari Padang, yang pada akhirnya Suro membaca hatinya. Dan lalu yang Suro pun juga belajar tentang ilmu, bagaimana hati itu, bagaimana tasawuf itu, bagaimana torikoh itu, atau bagaimana jalan hidup seseorang itu. Nah, disitulah letak di mana metamorfosis seseorang dari ulat menjadi kepompong, dari kepompong menjadi kupu-kupu, dari kupu-kupu bisa bermanfaat dan membuat indah atau memayu hayuning bawono.